Cek, cek, cek. Oke, halo, selamat datang semua. Oke, sambil tunggu yang lain join ya. Eh, Bisa tolong tulis di komen suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Kalau jelas, tulis jelas. Kalau jelas, tulis jelas. Ya, kalau jelas, tulis jelas ya. Di kolom komentar. Apa namanya? Ya, di kolom komentar. eh untuk cek mic. Ya, kita sambil nunggu yang lain dulu ya. Sambil nunggu yang lain ya. Jadi, saya mau live bawain materi. Banyak sih materinya ya. Cuma kayaknya nggak sempet dalam satu kali live. Jadi nanti bersambung aja ya. Nah, sekarang saya mau live. Kemarin kan nanya ya, udah 3 kali posting di Instagram. Maunya temanya apa? Ternyata banyak usulan tema yang bervariasi ya, bervariasi jadi macam-macam gitu. Nggak ada satu yang yang benar-benar menonjol. Jadi benar-benar semuanya beda-beda dan rata-rata imbang nih. Jadi ya saya akan coba buat bahas semuanya yang di komen soal tema-tema itu dan bagus-bagus memang. Tapi bersambung ya, nggak mungkin dalam dalam live ini gitu. Oke? Eh, jadi saya akan ambil dulu beberapa. Nih ya, saya bacain ya. Cara kaya harta. Wih. Intuisi, bahas godlike, produk baru dan seminar, alien, masculine polarity, spiritual, potensi alam bawah sadar, makanan minuman sesuai godlike, meditasi, karma, perselingkuhan, flow state, psychedelic. Wah, banyak ya. Jadi nanti ini bahasannya bagus-bagus semua, cuma nggak bakal sempet satu live. Jadi nanti beberapa kali saya akan bahas-bahas ini tema-tema yang menarik ya untuk dibahas ya. Yang sekarang mungkin saya akan pilih pilih beberapa, terus saya bahas. Saya akan kasih sedikit ya riset-riset saya ke teman-teman, terus eh habis itu kita tanya jawab. Ya habis itu kita tanya jawab. Sebelumnya sebelumnya nih, sekarang kan lagi zaman corona ya. Jadi kalau zaman corona kan kalau kalian masuk ke mall gitu kan, ditembak kepalanya kan sama termometer itu untuk ngecek em, untuk ngecek suhu supaya tahu ini kena corona apa enggak gitu. Tapi saya perhatikan metode itu sepertinya kurang efektif ya. Jadi misalnya teman-teman mau tahu gitu kan orang ini kena corona apa enggak, pakai termometer. Karena kalau pakai termometer ya bisa aja dia demam karena apa gitu kan. Jadi satu hal yang seru sih yang saya perhatikan untuk tahu ini orang mungkin cek corona apa enggak ya. Saya menemukan satu alat namanya oximeter. Jadi alatnya seperti ini ya, oximeter. Nah, ini adalah untuk menghitung kadar saturisasi oksigen dalam darah ya.
Nah, jadi simple pakainya. Tinggal pencet, terus taruh di jempol atau di jari mana gitu ya. Terus nanti dia akan keluar dengan hitungan. Tuh, ada hitungannya. Nah, kalau hitungannya di bawah 95, nah itu tandanya kurang oksigen. Nah, kalau kurang oksigen berarti ada masalah mungkin sama paru-parunya gitu. Nah, kalau udah 90 biasanya orang udah sesak-sesak napas ya. Pokoknya 95 ke bawah itu udah tanda tanda kurang oksigen gitu. Nah, ini saya 99 ya, berarti cukup oksigen ya. Nah, ini lumayan murah sih, nggak terlalu mahal, namanya oximeter. Ini lebih akurat. Jadi misalnya kamu harus ketemu orang apa gimana mau ngecek-ngecek, ya itulah virus-virus itu daripada pakai termometer, mending pakai ini. Tinggal tempelin di jempol. Tuh, asik kan? Nah, dan hasilnya lebih akurat karena ngukurnya saturisasi oksigen. Oke? Keren kan? Oximeter. Oke, berikutnya em, saya mau kasih satu topik buat teman-teman. Saya baca dulu nih banyak sekali ya usulan tema ya. Oke deh, nanti saya kasih kasih topik sambil sambil jalan gitu ya, ntar saya jelaskan ya. Tapi kira-kira nih, kira-kira teman-teman mau bahas apa? Coba ketik di box komen, nanti yang paling banyak saya bahas itu. Ya, saya tunggu sekitar 2 menit ya sambil baca-baca ya. Yo, mau bahas apa nih yang enak? Sambil baca-baca komennya juga. Meditasi, godlike. Wah, konspirasi. Boleh. Pertama bahas corona. Apa yang mau dibahas dari corona? Past life. Nah, oke. Jadi gini, banyak juga nih yang komen ngomongin soal kode-kode ya. Mau nggak ngomongin kode-kode? Alchemy juga ntar coba deh saya bahas. Godlike juga. Mau nggak ngomongin kode-kode? Kalau mau tulis deh di komen. Karena kan dari tahun kemarin ya, pertengahan tahun kemarin ya, kalau nggak salah ya, bulan Juni. Sebelum sebelum itu ya, sesudah pemilu tapi sebelum pengumuman ya. Kira-kira Juni ya. Itu kan saya kasih kode-kode ya. Posting-posting kode yang membuat teman-teman yang lihat Instagram saya jadi bingung loh, kok isinya jadi kode semua gitu. Biasanya quotes ya, tapi saya kasih kode-kode visual ya. Karena itu sebagai pembuktian bahwa ilmu yang saya sebut godlike itu bukan omong kosong gitu. Itu beneran jadi loh. Jadi kita bisa menciptakan apa yang kita pikirkan nih jadi kenyataan ya. Hah, gitu. Atau paling enggak kalau kita terkoneksi sama sang sumber energi gitu, kita bisa seperti melihat masa depan gitu. Nah, itu kan seperti omong kosong bagi bagi sebagian orang ya, apalagi yang pikirannya sempit ya. Dan mulai tahun kemarin ya, itu saya mau buktikan loh bahwa itu beneran gitu. Makanya saya kasih kode. Kenapa saya kasih kode nggak ngomong langsung? Karena memang kalau seseorang bisa ya paling nggak tahu lah soal masa depan gitu, paling nggak dapat penglihatan lah. Itu nggak boleh dikasih tahu secara gamblang ya. Itu menyalahi aturan alam lah. Kalau misalnya dikasih tahu bisa bisa kacau balau lah istilahnya gitu. Jadi paling nggak kasih kode aja bisa gitu, ya kan? Dan kodenya spesifik ya. Jadi bukan cocokologi loh. Kalau cocokologi kan pasti bikinnya kode-kode yang general gitu kan. Terus nanti kalau masa depan ada event cocokin gitu.
Nah, sedangkan kode saya kan spesifik. Teman-teman juga tahu dong ya, kayak yang ngikutin pasti tahu lah. Spesifik dan aneh. Tapi kejadian loh, lucu ya. Dan kejadiannya itu nggak secara gradual gitu. Tiba-tiba aja gitu. Mengagetkan. Jadi contohnya tahun kemarin waktu itu pemilihan presiden kan ribut-ribut tuh. Jokowi Prabowo. Mustahil orang mikir mereka bakal jadi tag team gitu. Jadi kerabat tuh mustahil dulu ya. Itu saya sudah bilang di postingan kode itu ya. Walaupun tidak gamblang saya ngomongin, tapi adalah figur Batman, Joker, lalu mereka ketawa bersama gitulah, semacam kayak kode-kode visual lah. Dan ternyata terjadi kan. Mereka tag team ya. Terus saya sering posting soal drone. Jadi waktu itu memang saya main drone, tapi bukannya mau main drone gitu. Saya posting-posting drone itu sebagai kode bahwa nanti nih, itu kan tahun 2019 tengah tahun ya. Nanti tahun 2020 nih, Indonesia bakal ngembangin drone. Nanti drone-nya jadi semacam patroli. Nah, itu kan nggak kepikiran. Bahkan waktu 2019 nggak ada topik yang diungkap, yang ngomongin drone Indonesia tuh nggak ada. Dan pas 2020 ya, kalau nggak salah Mei atau April gitu. Nah itu Presiden Jokowi membatalkan proyeknya eh, almarhum B.J. Habibie dan akhirnya dia mengembangkan drone. Berarti bener dong. Nah kalau kalau cocokologi ya itu terlalu spesifik dan terlalu aneh gitu. Oke, terus wah banyak lah. Terus saya ngomongin soal apa lagi ya? Ya itu soal corona pun saya bahas. Virus zombie, zombie di mana-mana, ya kan? Itu tahun kemarin loh. Terus saya ngomongin banjir, banjir nggak berhenti-berhenti, lebih dari sekali. Terus kode merah, kode hitam, bakal banyak kematian mendadak. Dan itu dari tahun kemarin, belum masuk 2020. Dan saya bilang 2020 itu akan jadi tahun karma atau tahun penyeimbangan. Karena 20 banding 20. Nah, bakal banyak kejadian aneh. Sebelum 2020, kayaknya normal-normal aja begitu 2020. Mulai Januari sampai tengah tahun sekarang itu banyak kejadian udah sinting-sinting. Ya itulah corona, banjir, kematian mendadak banyak mulai dari kalangan artis, orang-orang biasa dan rata-rata pola patternnya sama. Kalau nggak sakit jantung, ya pokoknya mendadak-mendadak lah gitu. Banyak lah ya. Terus ada juga saya apa namanya soal Indonesia bakal bikin kapal selam ya macam-macam lah. Kalian bisa lihat sendiri di Instagram gitu. Jadi em, prediksi-prediksi dari tahun kemarin ya, walaupun bagi sebagian yang di Instagram juga ngolok-ngolok gitu, kayak apaan sih gitu ngolok-ngolok bahkan ya ngetawain segala macam. Satu persatu tuh kejadian gitu. Sekarang nih satu persatu kejadian kalau kalian lihat semua ya, semua posting kode-kode dari sekarang tarik mundur ke tahun kemarin itu kejadian semua dan spesifik ya, nggak main-main loh. Jadi ya begitu memang. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu? Kok bisa? Nah, itu. Jadi saya melakukan itu untuk memperlihatkan ya itulah ilmu godlike kalau sudah dikuasai ya begitu gitu. Bisa dapat semacam penglihatan atau visi apa yang akan terjadi di depan. Dan ya terjadi gitu dan saya buktikan. Jadi ya nggak main-main ya. Itu serius ya. Jadi bukan cuma sebagai supaya dapet cewek doang atau buat romance atau buat supaya bisa hidup senang dan lain-lain enggak. Jadi godlike tuh lebih luas dan lebih dalam gitu. Dimana dia dapat membuat kita terhubung dengan sang sumber
Ya tentu saja sang sumber itu yang mengatur segalanya di alam semesta ya. Kalau sampai kita bisa terkoneksi dengan sang sumber, masa sih dia nggak bocorin sedikit apa yang akan terjadi gitu, ya kan? Dan itu sudah saya buktikan ya. Nah, jadi ya seperti itu ya. Eh, saya kasih kode-kode untuk membuktikan gitu bahwa godlike itu bukan omong kosong ya. Itu beneran loh, nggak main-main loh. Dan kenapa saya kasih kodenya secara visual gitu, nggak saya verbalkan. Itu karena memang alam semesta ini berkomunikasi melalui bahasa visual. Jadi bukan bahasa verbal, bahasa bahasa language, ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris enggak, tapi melalui visual. Makanya saya kasih kodenya secara visual gitu. Oke? Nah, jadi ya seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau masih ragu soal godlike apa, bisa nggak bikin aku jadi ini gitu ya. Bukan cuma buat ke hal pribadi aja ya. Dari situasi kondisi negara sampai dunia pun bisa. Ya, sudah terbukti kan? Nah, di situ juga saya ngomongin soal itulah pasukan langit yang berkode merah, ya kan? Kayaknya sekarang banyak yang ngomongin merah-merah. Terus ya banyak lah, cobalah kalian kalian lihat sendiri lah, ya. Jadi begitu ya soal kode. Eh ya, jadi cara baca ada yang nanya juga cara baca kodenya gimana ya? Cara baca kodenya ya pertama kalian harus tahu cara baca kode visual gitu. Dalam artian eh ya harus bisa tahu simbol gitu ya, simbol-simbol, terus perumpamaan, terus figur-figur ini melambangkan siapa, ini melambangkan siapa gitu. Nah, itu butuh waktu sih memangnya kalau simbol-simbol ya. Nah, seperti ini nih contohnya di belakang saya ini simbol alchemy. Jadi alam semesta itu berkomunikasi melalui visual ya sekali lagi ya, melalui simbol-simbol ya. Nah, kalau kalian tahu simbol-simbol gitu, nah ini juga sampai sampai apa namanya seluruh tubuh kita ini ada bahasanya gitu melalui simbol-simbol. Jadi kalau kalau mau mau kalau kalian bisa bahasa simbolisme gitu, kalian bisa baca kode-kode semesta. Intinya itu. Uh, untuk dapetin kode-kode semesta kan dulu juga saya pernah bilang dengan meditasi gitu ya. Bisa juga dibantu dengan psikadelik gitu. Tapi kalian akan nggak akan dijelasin oh ini akan terjadi enggak, kalian cuma dikasih penglihatan aja, penglihatan. Nah, penglihatan itu bisa sebuah kondisi atau situasi atau kode-kode melalui visual gitu. Misalnya ada segitiga, ada kotak, ada buletan, lalu di ujungnya ada apa gitu. Jadi semacam simbolisme. Nah, kalau kalian tahu simbolisme, ngerti, ya kalian bisa tahu, oh ini artinya apa gitu. Kalian bisa menginterpretasi kode-kode semesta dan semesta itu selalu memberikan kode-kode kepada kita setiap hari. Cuma kitanya nggak tahu bahwa alam semesta itu memberikan kode atau nggak peduli atau nggak tahu bacanya gitu. Jadi kalau kalian tahu ya, ya bisa tahu gitu. Itu aja sih simpelnya ya. Oke, ada lagi? Mau apa yang mau dibahas? Bisa nggak kode itu dirasakan? Kalau dirasakan itu lebih ke eh, eksistensi sebuah makhluk, ya eksistensi makhluk atau kekuatan gitu. Itu dirasakan ya. Eh, nah ini ada yang bilang pseudoscience lah, bisa diilmiahkan lah. Saya bisa menjelaskan dan buktinya kan sudah ada di Instagram tuh. Jadi itu real lah gitu. Kalian mau bilang itu pseudoscience lah apa. Sekarang gini, sekarang kalau
diilmiahkan bisa nggak gitu ya. Jadi saya mau ngomongin itu dulu deh. Pseudo science orang yang sok pinter itu dengan sains. Jadi begini, kan saya ngomongnya ranah spiritual ya. Spiritual itu bukan ilmu pasti ya, bukan ilmu eksak gitu. Tapi real gitu, tapi real. Jadi nyata dan sudah ada buktinya. Saya bisa prediksi gini, kasih kode nyata. Boom gitu. Nah, tapi bagi orang sains itu masih terlalu abstrak. Kenapa? Karena orang-orang sains pengennya itu exact. Kayak satu tambah satu sama dengan dua gitu. Udah, kalau satu tambah satu nggak dua berarti itu gitu. Nah, sedangkan kalau ranah spiritual itu nggak kayak gitu kerjanya. Satu tambah satu bisa tiga, bisa lima gitu. Tergantung kondisi di tengah-tengahnya. Nah, kondisi di tengah-tengahnya ini nggak bisa dirumuskan sains begitu gitu ya. Nah, di situ dibutuhkan seni dan intuisi. Nah, ngomong seni dan intuisi itu nggak bisa masuk ranah sains karena itu bukan sesuatu yang exact, tapi sesuatu feeling yang dirasakan alias intuisi. Gitu. Makanya kalau ngomong sains bisa nggak ngeramal besok apa yang akan terjadi? Bisa nggak ngeramalin eh, tahun depan apa yang terjadi? Kan enggak. Yang bisa kayak gitu ya ranah spiritual gitu. Nah, tapi bisa nggak spiritual diilmiahkan gitu? Bisa nggak sih? Bisa. Dan ada cabangnya di sains namanya quantum physics, fisika kuantum. Nah, tapi fisika kuantum sendiri dimusuhin sama orang-orang sains karena terlalu abstrak juga gitu. Tapi terjadi gitu. Dan ribetnya minta ampun ya. Eh, Fisika kuantum ya. Jadi ngomong-ngomong fisika nih, ngomong-ngomong sains, fisika tuh kebagi dua ya. Dan mereka suka ribut gitu. Satu fisikanya Newton. Newton tuh ilmu pasti deh, pokoknya semua yang pasti-pasti lah. Ada hitung-hitungannya. Nah, satu lagi fisika kuantum. Kuantum itu Newton kan udah tahun 17 sekian lah ya. Kalau fisika kuantum itu mulai dari Einstein ke sana lah, Einstein, Niels Bohr gitu. Nah, mulai ke sana itu sudah fisika kuantum dan itu aneh. Fisika kuantum ngomongin apa? Time travel, terus uh, multiverse, ya kan? Ada dimensi lain. Terus pada saat kita memutuskan sesuatu, kiri apa kanan, dua-dua sesuatu itu ada di timeline yang berbeda gitu. Jadi emang ya begitulah ngomongin timeline, ngomongin time travel, ngomongin paradoks. Dan itu nggak disukai sama sains yang Newton ya, yang fisika Newton ya. Jadi mereka bilangnya pseudoscience gitu. Padahal ya bisa disainskan juga ya di fisika kuantum itu, cuma nggak se-exact matematika gitu. Karena hubungannya nanti sama intuisi, sama spiritual gitu. Misalnya gini, kalau sains itu satu tambah satu sama dengan dua, ya kan? Kalau spiritual satu tambah satu bisa tiga, bisa lima gitu lah. Tergantung di tengah-tengahnya ini apa prosesnya. Nah, untuk tahu ini nggak ada rumusannya gitu. Hitungan itu melalui intuisi. Jadi dirasain gitu. Nah, dirasain itu bukan sains, feeling itu bukan sains gitu. Tapi real, tapi jadi gitu. Prediksi itu bisa. Contoh nyatanya itu adalah ya itulah pialang saham lah. Pialang saham yang jago itu. Dia kan harus mutusin sepersekian detik beli apa jual gitu. Dan kalau dia salah memutuskan ya rugi kan, ruginya banyak gitu. Bisa nggak dia menentukan dalam sekian detik pakai hitung-hitungan sains? Bisa, cuma nggak sempet gitu. Ya kan? Mana sempet. Jadi dia harus pakai feeling gitu. Feeling yang bermain gitu. Nah, feeling yang bermain kalau sudah peka itu disebut intuisi. Dia bisa dalam sekejap nentuin ini. Tahu-tahu bener aja. Bener aja. Nah, itu yang disebut intuisi. Orang yang kuat intuisinya, feeling intuisinya disebut intuitif.
kalau di Indonesia itu seperti Gus Dur gitu. Nah, itu kan intuitif sekali orangnya. Prediksi-prediksi dia jadi semua loh. Rata-rata bener jadi loh. Coba kalian Google prediksi-prediksi Gus Dur yang terjadi. Itu banyak. Pada saat dia prediksi, dia diketawain, dia dibilang gila, dibilang nyeleneh. Pas udah jadi, orang-orang yang ngetawain dia pada ngumpet gitu. Nggak mau ngakuin juga, tapi terjadi. Coba ya, Google ya. Nah, itu namanya intuitif gitu. Mainannya ranah spiritual. Bagi orang sains dibilang pseudosains, ya terserah. Tapi ada, tapi nyata gitu. Tapi real, praktikal. Bisa diasah, bisa. Bisa difungsikan, sangat. Gitu loh. Jadi, ya terserah lah mau dilabelkan apa ya. Yang jelas, itu bekerja dengan baik gitu. Dan itu ada buktinya gitu. Cuma, dia bukan seperti matematika. Nggak ada hitung-hitungannya. Feeling mainannya. Nah, itu yang nggak bisa diterima sama saintis. Gitu. Oke? Jelas nggak nih? Sip nggak? Kalau sip, kasih jempol. Langsung kita lanjut. Oke? Gimana? Jelas? Sip. Oke, begitu ya. Jadi cukuplah dengan sains, pseudosains, sains, sains itu bukan segalanya loh. Sains itu bukan segalanya. Jadi kalau kalian hanya berpautan sama sains, pincang gitu. Ya, pincang. Sains perlu untuk memanage apa yang ada sekarang. Tapi kalau untuk ke depan visi, ya, visioner gitu. Membuat sesuatu yang inovatif, itu harus gambling, ambil resiko, pakai intuisi. Gitu. Nggak bisa dihitung-hitung, hitung-hitungan. Dan pada saat sesuatu mendesak, kita nggak bisa ngitung-ngitung pakai sains. Harus quick response dengan intuisi. Makanya kalau seseorang intuisinya terasah, dia bisa bisa bagus perform pada saat-saat spontan gitu. Dia bisa spontan lah. Dan kalau orang-orang sains kan ngafalin dulu, ngitung ngafalin butuh waktu. Jadi sulit untuk spontan. Mengatasi hal-hal yang mendadak tuh sulit gitu. Ya kan? Makanya biasanya orang-orang intuitif itu lebih berani ambil resiko. Mereka percaya instingnya gitu. Sedangkan kalau orang yang sains-sains ngitung-ngitung, biasanya mereka ngumpet di belakang orang yang intuitif yang berani ambil resiko itu. Mereka nggak berani. Mereka beraninya harus exact baru gitu. Ya kan? Makanya inovator-inovator kebanyakan dicolong-colongin ya inovasinya sama orang-orang pengecut-pengecut yang nggak berani ambil resiko. Gitu. Itu ya. Oke ya, sip ya. Gitu. 666. 661 sekarang. Oke ya. Oke, terus nah ini juga saya mau kasih tahu juga nih. Kan kemarin ada yang nanya juga tuh soal 2020 ini karma-karma gitu kan. Ya, terus datang corona ya seperti saya sudah prediksi. Nah, terus kan ngomongin chip gitu kan. Terus ada new order kan dari tahun kemarin sudah ngomongin kan. New order. Terus Zombieland, welcome back to Zombieland. Jadi yang saya maksud dengan Zombieland adalah ya akan ada virus zombie yang akan membuat dunia ini jadi Zombieland. Kalau Zombieland tuh kalau kita keluar ya ngeri, di luar tuh banyak zombie sama virus, jadi harus memproteksi diri dan terjadi kan. Nah, ada PSBB dan lain-lain. Terus akan ada susulannya yaitu new order. Nah, ini banyak yang nanya juga soal itu, jadi saya mau jelaskan sedikit. Mau nggak nih? Atau yang lain aja? Coba tulis aja di bawah. Mau, mau. Kalau next, next gitu.
Dead Man Wonderland. Aduh. Ya, jadi gini ya. Nah, ini sekali lagi ini terserah kalian mau percaya apa enggak ya. Terserah lah ya. Kalian mau sok pinter mau apa ya terserah. Pokoknya ini visi saya ya dan visi saya biasanya kejadian loh. Gitu aja sih. Tinggal masalah waktu aja. Jadi di tahun 2020 ini tahun keseimbangan kan saya sebut tahun karma ya. Nah, jadi memang kalau tahun karma ini akan banyak muncul orang-orang tukang hoax. Dan itu sudah saya omongin dari tahun kemarin ya. Tukang hoax ya. Yang suka memfitnah gitu. Oh, saya juga banyak korban hoax loh. Saya ini korban korban fitnah loh. Jangan salah loh, yang benci saya entah kenapa mereka benci, memfitnah, menjelek-jelekan nama, menggunakan nama saya untuk kepentingan dan keperluan pribadi mereka dan habis itu dijelek-jelekin. Ya, pokoknya akan banyak tukang hoax lah. Dan satu persatu mereka akan bermunculan gitu. Dan akan kena karma. Dan karma itu nggak main-main loh, saya bilangin ya. Jadi kalau kamu dulu punya hutang fitnah-fitnah sama orang atau gimana, lebih baik minta maaf sama orangnya ya. Kalau udah kena habis, nggak main-main. Gitu. Ya sudahlah, anyway. Ya, jadi kan akan seimbang ya. Jadi di mana ada energi positif dan negatif ya. Jadi orang-orang yang berenergi negatif, ya energi negatif itu energi yang jahat gitu, jahat hanya memikirkan diri sendiri, merugikan orang lain, memfitnah, me, me, menjelek-jelekan orang gitu ya. Energi positif tuh oh, ya, bahagia, senang, baik, membantu orang gitu. Akan terjadi pemisahan yang sangat 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 jauh gitu. Akan terjadi polaritas. Jadi kelihatan banget ujung sama ujung. Nah, biasanya kan abu-abu ya, mix lah itu. Sekarang udah kelihatan ujung sama ujung. Ini udah kepisahnya loh sangat jauh ya. Sudah kelihatan ujung sama ujung nih, ya, udah polaritasnya tinggi. Ribut gitu. Jadi bakal terjadi kekacauan ya, iya, tubruk-tubrukan. Karena polaritasnya sudah gitu, sudah tegangnya sudah tinggi. Itu ya. Nah, yang negatif akan kena efek negatif, yang positif akan kena efek positif. Tapi pada saat pertempuran spiritual ini terjadi, ya semuanya kacau balau gitu. Nah, kita yang positif nikmatin aja, enjoy the show gitu. Ini show. Kalau bagi orang positif mah semuanya positif aja gitu. Mau tampak buruk, ya dia maknai positif. Ujungnya bakal positif gitu. Kan kalau positif terus juga nggak seru. Justru momen-momen kayak gini itu kesukaan saya justru. Kalau momen-momen baik-baik aja itu kurang kurang seru ya. Jadi saya memang tipe chaos ya. Kan ada yang tipe struktur. Kalau tipe struktur maunya tiap hari sama, nggak berubah gitu. Yang penting aman. Kalau saya tipe chaos, saya mau tiap hari tuh ada perubahan drastis, radikal. Oh, itu seru. Tapi bukan berarti nggak aman ya, tetap aman. Cuma it's fun gitu. Dan yang energi positif ya nikmati aja, enjoy the show. Jangan pikir negatif, ntar jadi kebawa ke yang negatif. Pokoknya yang negatif yang bikin sengsara, dia akan sengsara, tambah sengsara, tambah sengsara, tambah hancur, tambah stres. Yang positif akan tambah positif, tambah bahagia, tambah senang gitu. Nah, jangan digabungkan dengan kesuksesan ya. Saya nggak ngomong kesuksesan di sini. Ini soal energi. Energi itu tentang happiness, tentang well-being. Bahasa Indonesianya bahasa Indonesia apa ya well-being? Pokoknya tentang happiness, tentang kenikmatan hidup. Jadi bisa aja orang negatif dia sukses gitu kan dengan melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan apalah gitu ya. Tapi belum tentu dia happy gitu. Hidupnya akan terancam, merasa stres, merasa ketakutan, takut kehilangan dan lain. Yang positif ya akan jadi baik, jadi senang, jadi happy. Mau sukses nggak sukses ya,
Mereka kan bahagia gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sukses nggak sukses gitu. Nah, ini saya ngomongin soal ininya loh, apa happiness-nya gitu ya. Jadi yang akan terjadi adalah seperti itu, dan makin lama lambat laun nanti nih terus aja 2020, 2021, 2022 kita akan melihat ya itu era baru ya. Saya bukan ngomongin order ya, order. Order kan istilahnya pemerintah perintah baru order gitu. Enggak, saya ngomong era lah, era. Kita ngomong era ya. Jadi kalau era baru tuh the new era itu bakal orang-orang akan lebih menggunakan hati, ya. Akan menggunakan heart, ya. Menggunakan hati, eh, ya mereka akan menggunakan hati, tidak hanya akal gitu. Jadi it's more of balance antara akal dan hati gitu. Nah, selama ini kan orang sepertinya menggunakan akal aja gitu. Nah, makanya ada istilah akal-akalan kan. Menggunakan akal tuh yang diangkat-angkat tuh kepala, terus orang pinter, akal. Tapi pada prinsipnya akal itu akal itu pada prinsipnya itu hanya mementingkan diri sendiri loh. Hanya mementingkan diri sendiri dan tujuannya, objektifnya. Ini saya jelaskan ya. Ini penting. Kalau nggak ngerti repot. Jadi akal itu pada dasarnya, pada fondasi dasarnya, akal nih ya, itu hanya mementingkan idealisme sendiri dan objektifnya sendiri. Jadi misalnya akal dia punya tujuan, ya udah itu aja yang dipikirin. Gitu. Jadi misalnya cinta, nih kita ngomongin cinta lah. Cinta menggunakan akal, ya. Bukan menggunakan hati gitu lah ya, menggunakan akal. Maka cintanya akan jadi transaksi. Dalam artian aku cinta kamu, aku gini, aku kasih kamu ini, kamu balikin gini ya gitu. Jadi transaksi gitu. Nah, itu akal ya. Dia hanya mikirin tujuannya doang. Andai kan dia mikirin orang lain, tapi harus sesuai dengan akalnya dia. Kalau orang lainnya nggak sesuai akalnya dia nggak mau mikirin, nggak peduli gitu. Jadi akal tuh seperti itu, lebih kepada idealisme pribadi dan objektif pribadi. Nah, sedangkan nanti yang akan kita lihat nih, terus aja dari 2020 2021 akan ada peningkatan kualitas manusianya pasti di era ini, yaitu menggunakan akal dan feeling ya, dan hati, termasuk intuisi gitu. Dimana orang nggak cuma menggunakan akal, tapi menggunakan hati nurani gitu. Jadi dia punya tujuan, tapi dia mikirin orang juga, ntar dia gimana, ntar dia rugi apa enggak gitu. Perasaan dia gimana ntar kalau saya gini-gini gitu. Kalau akal kan nggak, pokoknya gimana gue dapetin kemauan gue melalui dia. Dengan cara sikut-sikutan, dengan cara ngerjain dia gitu, atau ya udah paling nggak transaksi lah, lu maunya apa, gue maunya apa, yuk kita transaksi gitu. Nggak ada semacam care atau peduli yang otentik, yang benar aku peduli loh sama kamu, nggak ada. Dia cuma peduli keperluannya, tapi harus dapat melalui dia, ya udah kita transaksi gitu. Ya seperti itulah ya. Dan rata-rata cinta-cintaan juga cinta-cintaan akal gitu, akal-akalan. Aku suka sama dia, dia sukanya apa ya? Ntar aku kasih, pura-pura kasih, ntar dia supaya kasih aku ini gitu. Jadi kayak transaksi. Nggak ada yang otentik, nggak ada yang real. Semuanya berdasarkan sogok-sogokan, ya kan? Jelas nggak maksudnya? Jelas ya? Nah, jadi kalau hati kan kita benar-benar peduli, tulus gitu. Kalau tulus kan kita nggak minta apa-apa, kita bantuin. Misalnya kamu suka sama cewek atau cewek suka sama laki apa gimana? Oh, kalau pakai akal-akalan, oh aku bantuin kamu, tapi dengan harapan kamu cintai aku ya, gitu. Jadi bantuannya tuh nggak tulus gitu. Ya kan? Oh, aku suka sama kamu, ya udah aku kasih seks ya, tapi habis itu kamu jadi suami aku ya, ngurusin aku seumur hidup, aku mau.
santai-santai di rumah gitu. Kamu kerja ya sana, kasih duit gitu. Jadi transaksi. Nah, sedangkan kalau hati kan enggak. Kalau hati ya aku bantu kamu, aku nggak ngarepin apa-apa gitu. Aku tulus aja. Kalau kamu mau kasih aku balik ya aku seneng. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Aku seneng bantuin kamu. Karena itu aku tulus. Kalau aku lagi nggak mau ya enggak gitu. Jadi ada semacam kemurnian atau ketulusan di situ. Nah, itu yang hilang. Dan kita akan melihat peningkatan kualitas itu. Gitu. Oke, jadi itu new era. New era tuh kayak gitu. Ya, teman-teman juga kalau pernah lihat itu Age of Aquarius, ya seperti itu. Nah, lucunya kalau kita sederhanakan new era ini menjadi satu ekasila, ya gotong royong gitu loh. Jadi semuanya bergotong royong bersama-sama gitu, ya kan? Apapun perbedaannya ya kita sama-sama gitu. Jadi mirip-mirip ekasila new era ini. Canggih ya. Oke, sekarang saya mau ngomongin sedikit soal 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 dua dunia ya. Ini penting ya. Ekasila itu gotong royong. Age of Aquarius, gotong royong. Aquarius kan air kan, manusia air kan. Jadi air itu diibaratkan feeling, perasaan feeling. Dia peduli akan perasaan orang, tidak hanya pikirannya sendiri gitu. Ya. Oke. Sekarang ada satu hal yang penting ya. Saya mau jelaskan apa itu godlike, apa itu alchemy gitu ya. Jadi Trisila. Ya, saya mau jelaskan apa itu godlike, alchemy karena mungkin teman-teman juga belum dapat definisi yang jelas. Aku Aquarius, ya deh Karasiam. Kau baju merah ya? Ya ya. Eh, aku Aquarius. Waduh, dihajar tuh sama fans. Ya, ya. Saya mau jelaskan soal godlike dan alchemy lah ya. Soalnya definisinya biar teman-teman lebih spesifik, lebih jelas ya. Jadi godlike itu apa sih? Dengar ya, dengar nih, godlike nih. Dan nanti saya juga mau ceritain perjalanan saya kok bisa sampai nemuin itu gitu. Jadi gini ya. Jadi kita hidup tuh ada dua dunia ya. Dualitas sebutnya ya. Dualitas ya. Dunia dualitas. Dua dunia apa aja sih? Dua dunianya itu dua alam lah sebutnya ya. Dua alam, dua dunia. Yang pertama tuh dunia fisik namanya, dunia fisik. Dunia fisik itu apa yang bisa dilihat dengan indera, bisa dilihat dengan mata, bisa didengar, bisa ya pokoknya bisa dilihat, diraba gitu. Dunia fisik ya, kelihatan. Yang kedua itu adalah dunia spiritual ya. Dunia spiritual itu adalah dunia yang tidak kasat mata, sebutnya metafisik. Jadi ada dunia fisik, ada dunia metafisik. Nah, orang-orang kebanyakan tidak percaya atau sulit percaya akan adanya dunia metafisik. Mereka akan lebih percaya dan lebih uh, mengakui dunia fisik. Sehingga terjadilah kepincangan. Padahal dunia spiritual, dunia yang metafisik itu ada. Oke, jadi gini. Ada yang disebut forces ya. Forces itu kekuatan ya. Kalau dunia fisik kita bisa lihat nih. Misalnya ada orang berantem ya. Berantem nih. Ada tenaga fisik namanya. Tenaga fisik dia pakai tangan dia pukul. Pak gitu. Nah, kan berasa tuh. Karena ada objeknya nih tangan nih. Tok gitu kena kan. Pak. Nah, itu dunia fisik ada objeknya. Nah, gitu.
Kalau dunia metafisik, ya, dunia spiritual, dia mukul orang tapi tidak pakai objek tangan ya. Dia pakai tenaga dalam gitu lah. Jadi dia tinggal salurin energi, push gitu tenaga energi. Nah, orang-orang pada mental gitu. Oke? Jelas ya? Jadi kalau dunia fisik ada wujudnya, ada objeknya. Tak gitu. Kalau dunia metafisik nggak ada wujudnya. Tapi ada dan ngaruh karena ada energi gitu. Jelas ya? Jelas ya? Ya kayak tenaga dalam gitu. Kan nggak ada wujudnya. Tapi orang-orang pada mental gitu. Ya kan? Kalau 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 fisik ada objeknya. Jelas nggak? Kalau jelas tulis, baru lanjut. Ayo. Ya, tangan Omazio bisa bikin orang mental ya. Dia pakai api. Itu ya. Aduh, sayangku, sayangku. Itu ya. Nah, ada lagi nih contoh-contohnya. Bahkan dunia metafisik ini, dunia energi lah sebutnya. Karena itu basically pada dasarnya energi. Itu selalu ada dan berkaitan dengan dunia fisik. Nggak mungkin hanya satu gitu. Nggak mungkin dunia fisik doang atau dunia ya bisa juga dunia metafisik doang sih bisa. Gini, dunia metafisik berdiri sendiri bisa, tapi dunia fisik tidak akan bisa, tidak akan beroperasi. Bisa sih ada, cuma nggak beroperasi gitu. Tanpa ada dunia metafisik. Contohnya kalau nggak ada gravitasi, ya, kalau nggak ada gravitasi, nggak ada eh, elektromagnetism gitu, nggak akan ada semua yang di dunia fisik ini gitu, ya kan? Nah, kalau gravitasi itu kan nggak kelihatan gitu, tapi kan ada tarikannya gitu, ya kan? Jadi kalau kalian belajar fisika ya, itu ada nggak tahu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya four fundamental forces gitu, 4 kekuatan dasar kalau nggak salah. Bahasa Inggrisnya four fundamental forces itu ada gravitasi, electromagnetism, strong force, sama weak force. Nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Pokoknya gitulah. Nah ini nggak kelihatan tapi bentuknya energi, bentuknya semacam power gitu. Jadi kalau gravitasi pasti tarik ke bawah. Kalau electromagnetism ya itu ada electricity, ada magnet gitu. Dan ini mempengaruhi semua yang ada di dunia fisik kita gitu. Kalau nggak ada kekuatan-kekuatan yang di metafisik, ya dunia fisik kita cuma dunia mati. Nggak akan ada kehidupan gitu. Nggak akan ada pergerakan. Jelas ya? Jadi dunia dunia metafisik, dunia spiritual yang energi itu ada gitu. Ya. Uh, bahkan menurut saya ya, Tuhan itu adanya di dunia metafisik gitu. Ya, Tuhan itu adanya di dunia metafisik, di dunia energi itu. Ya kan? Makanya Tuhan kan gak kelihatan. Siapa yang pernah lihat Tuhan? Kan gak ada. Ya kan? Tapi bisa dirasakan gitu. Ya kan? Bisa dirasakan kehadirannya, ya kan? Bisa. Dia bisa merasuk ke dalam tubuh atau pikiran atau hati siapapun, digerakkan tubuhnya, digerakkan pikirannya, digerakkan hatinya untuk berbuat hal-hal yang luar biasa, yang di luar logika, yang di luar kemampuan batas-batas yang ada gitu. Ya? Nah, itu kan energi. Gitu. Jadi energi itu, dunia spirit itu, itulah sumber pergerakan segala macam yang ada di dunia fisik gitu. Jadi itu yang kontrol. Jadi yang ada di dunia metafisik yang isinya energi
dan berbagai macam kekuatan, itulah yang menggerakkan dan mengatur semua yang kita lihat sekarang gitu. Jelas nggak? Jelas ya? Gitu. Jadi disitulah menurut saya ya. Dan ya apapun kamu cari penjelasan pasti ujung-ujungnya ke situ sih. Bahwa yang Tuhan atau sumber itu adanya di dunia situ gitu. Ya, sekali lagi nggak ada wujudnya, cuma energi gitu. Tapi energi ini bisa menggerakkan yang ada wujudnya gitu. Nah, setan pun ada di situ gitu loh. Setan pun ada di situ ya. Jadi kalau di dunia metafisik, energi, Tuhan ada di situ, penggerak, setan juga ada di situ. Gitu. Ya kan? Jadi jelas ya antara dua dunia ini gitu. Nah, terus godlike ya, godlike itu adalah konsep praktikal yang saya ciptakan itu berfokus ke dunia spiritual, ke dunia metafisik, ke dunia yang tidak kasat mata itu. Karena itu sumbernya gitu. Itu biang keroknya, itu penggeraknya. Kebanyakan orang berfokus ke dunia fisik. Kalau misalnya orang berfokus ke dunia fisik, mereka akan lebih ke teknis. Caranya gimana? Saya harus melakukan apa? Contohnya mau dapat pasangan, saya harus gimana? Ngomongnya kayak gimana? Mau dapat duit, harus lakukan apa? Nah, itu dunia fisik. Gitu loh. Kalau dunia metafisik, ngomongin energi. Maksudnya apa ngomongin energi? Gimana caranya supaya saya energinya sinkron sama yang positif, sama energi ketuhanan gitu. Kan ingat ya, ada Tuhan, ada setan di situ. Nah, sebutnya energi positif itu Tuhannya, energi negatif itu setannya, gitulah. Gimana saya terkoneksi sama energi positif? Nanti saya digerakin. Nggak usah tahu harus gimana, nggak usah tahu gini gitu, nggak usah. Koneksi ke energi positif, nanti saya digerakin. Tahu-tahu jadi aja, gitu. Tahu-tahu dapat feeling aja. Ya, makanya suka nggak sinkron sama sains, karena sains tuh fokusnya ke dunia fisik, bukan dunia metafisik, bukan dunia energi. Jelas ya? Makanya kan kalau soal ya itulah sufi-sufi gitu ya, yang spiritual ngomong-ngomong fisik, sains suka suka kelas gitu. Nah bahkan nih kalau 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 kalian perhatikan bener-bener agama ya, agama apa aja nih? Agama apa aja nih? Agama apa aja nih? Agama. Walaupun mereka sepertinya ngomongin tentang spiritual, ya, walaupun mereka ngomongin sepertinya tentang ngomong spiritual, tapi pada prakteknya mereka fokusnya ke dunia fisik, gitu. Saya jelaskan ya. Nah, ini ngomong agama nih, agama apa aja nih? Walaupun mereka sepertinya ngomongin spiritual, tapi mereka pada prakteknya fokusnya ke dunia fisik. Kalau kamu ngomong sama orang ya agama apapun lah ya, rata-rata nih, saya nggak ngomong semua ya, rata-rata nih orang-orang yang ngomongin agama lah. Kenapa mereka beragama? Karena satu, mereka ingin terhindar dari neraka. Neraka itu apa? Kenapa mereka mau menghindari neraka? Karena takut rasa sakit kan, sakit gitu, takut disiksa atau dibakar lah, disiksa kubur lah, kena azab lah. Mereka ingin menghindari rasa sakit. Rasa sakit itu adalah sensasi fisik. Berarti ngomongin fisik dong. Nah, dua, mereka ingin mendapatkan surga gitu. Nah, surga itu apa? Kenikmatan fisik dong. Nanti kalau kamu ke surga, kamu dapat istana dari emas, ya kan enak ngelihatnya istana dari emas. Terus ada dayang-dayang, ya kan, dikipasin, adem. Nah, itu kan sensasi fisik. Gitu loh.
Jadi agama ngomongin spiritual, iya oke. Salah enggak? Silahkan itu urusan masing-masing. Tapi dalam prakteknya, kalau kalian perhatikan itu berfokus ke dunia fisik. Nah, kalau dunia spiritual, menurut saya itu ngomongin ketuhanan ya. Ketuhanan ya. Jadi ada bedanya antara keagamaan sama ketuhanan loh. Berat, enggak berat. Keagamaan sama ketuhanan nih beda ya. Memang berhubungan ya, tapi harus dibedakan gitu. Harus dibedakan. Sekali lagi nih, kalau ngomongin agama, ngomongin apa? Hukum-hukumnya. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ntar kalau gini dapat neraka, neraka sakit badannya, ya kan fisik. Dapat surga, surga senang, dikipasin bidadari, lihat emas, nah, fisik juga. Itu agama tuh. Kalau ketuhanan, ngomongin kenikmatan batin. Beda loh. Kenikmatan fisik sama kenikmatan batin itu beda. Ya, jadi kalau kenikmatan batin nggak ngomongin siksa neraka atau kenikmatan surga, enggak. Kenikmatan batin adalah pada saat kamu sama yang sumber positif itu jadi satu. Nah, itu kenikmatan batin namanya. Gitu. Jelas sih. Kenikmatan batin gimana sih? Rasa tenang, nggak banyak pikiran, nggak takut menyalahi aturan nanti masuk neraka, nggak takut nanti kehilangan surga, nggak ada rasa takut gitu. Jadi tenang, damai, nyaman, bersyukur, ikhlas, tulus. Nolongin orang nggak hitung-hitungan gitu. Nolongin orang bukan karena oh saya baik nanti supaya dapat surga loh. Enggak. Nolongin orang ya karena saya lagi seneng gitu. Saya mau bikin orang seneng terserah mau dapat surga kek, mau enggak kayak gitu. Itu ketuhanan ya. Nah, beda kan sama agama. Keagamaan gitu. Kalau agama kan ada semacam aturan-aturan. Ya nggak salah. Cuma harus dibedakan gitu. Makanya sangat berbeda orang yang berdoa secara khusyuk sama berdoa cuma ngikutin tata krama ritualnya gitu. Makanya disitulah letak kenapa orang bisa berdoa dijawab dan tidak. Karena doa yang tidak terjawab, dia doa berdasarkan rutinitas doanya dan cara doanya doang. Cara doanya begini, ritualnya begini, begini teknisnya. Ya. Sedangkan doa yang dijawab menurut saya, dia harus berkomunikasi langsung kepada yang kuasa gitu. Dirasakan benar-benar. Jadi bukan soal teknis nih. Tapi bisa nggak kita nyatu gitu sama energi yang mengatur semua yang di dunia fisik ini gitu. Bisa nggak gitu? Nah, kalau bisa itu disebut keintiman batin gitu. Kalau bisa itu disebut keintiman batin. Nah, di situ, disitulah terjadi keajaiban itu gitu. Jelas ya? Nah, ada hubungannya sama cinta loh. Ada hubungannya sama cinta. Cinta tuh apa sih? Cinta tuh apa gitu? Bisa dilihat nggak wujudnya? Nggak bisa. Bener nggak? Cinta bisa dilihat wujudnya? Nggak. Bisa dirasa nggak? Iya. Berarti cinta itu apa? Energi. Betul kan? Ya begitu. Cinta itu energi. Nggak bisa dilihat tapi bisa dirasa. Sama kan? Kayak Tuhan. Bisa dilihat nggak? Bisa dirasa? Bisa. Bisa menggerakkan pikiran seseorang, hati seseorang untuk berbuat sesuatu yang baik, yang di luar di luar logika dan melakukan hal yang luar biasa bisa. Ya, energi. Nah, jadi cinta itu adalah energi. Gitu. Nah, ada yang disebut daya tarik. Ngomong-ngomong ini di-cut dulu ya, karena